aku kurang ya? Atau mungkin Hai semuanya, perkenalkan saya Hanifah Zakia Nabila dengan NIM 25070150059. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat relate dengan kehidupan kita sebagai remaja, yaitu mengenai konsep diri. Nah, tentang gimana sih sebenarnya kita melihat diri kita sendiri dan kenapa ya hal itu bisa terbentuk. Nah, pada video ini kita tidak cuma bahas tentang teori saja, tetapi juga kita bakal memberikan hasil wawancara langsung dengan dua remaja tentang bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. sebelum itu kita perlu memahami bahwa konsep diri adalah cara seseorang memahami, menilai, dan memandang dirinya sendiri. Tidak hanya tentang siapa dirinya, tetapi juga bagaimana ia berpikir, merasa, dan bertindak terhadap dirinya. Pada masa remaja, konsep diri menjadi lebih kompleks karena remaja mulai mampu berpikir abstrak, lebih sering merefleksikan diri, mulai menggabungkan berbagai aspek diri, sehingga remaja mulai membentuk identitas yang lebih konsisten. Nah, konsep diri pada remaja juga dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kepribadian dan cara berpikir individu tentang bagaimana seseorang memahami dan menilai dirinya sendiri. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sosial di sekitar remaja. Contohnya seperti keluarga, teman sebaya, pengalaman hidup, media sosial, serta perbandingan sosial dengan faktor lain. Faktor-faktor inilah yang berperan penting dalam membentuk bagaimana remaja melihat dirinya, baik secara positif maupun negatif. Menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu fase di mana remaja sedang mencari jati diri dan mulai mempertanyakan nilai, tujuan hidup, serta peran sosialnya. Jika berhasil, remaja akan memiliki identitas yang jelas, namun jika tidak, dapat mengalami kebingungan identitas. Meskipun begitu, tahap ini merupakan proses yang normal dalam perkembangan. Selain itu, menurut James Marcia, identitas terbentuk melalui dua proses, yaitu eksplorasi dan komitmen. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 status identitas. Yang pertama yaitu identity diffusion, kedua foreclosure, ketiga moratorium, dan yang terakhir adalah identity achievement. Nah, dari teori ini dapat dipahami bahwa setiap remaja berada pada tahap yang berbeda dalam proses pembentukan identitas dirinya. Sebelumnya saya ingin meminta izin terlebih dahulu, wawancara ini akan direkam dan digunakan untuk keperluan tugas psikologi perkembangan remaja. Identitas Anda akan dijaga kerahasiaannya dan Anda juga bebas untuk tidak menjawab pertanyaan yang dirasa tidak nyaman. Apakah Anda bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara ini? Ya, bersedia. Baik, itu kita mulai saja pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kalau Anda harus mendeskripsikan diri Anda ke orang lain, Anda mau bilang apa? Menurutku saya itu orangnya santai dan cukup mudah bergaul. Saya juga suka bertemu sama orang baru karena menurutku itu menambah pengalaman, tapi tetap punya batasannya. Saya juga melihat diriku itu sebagai orang yang fleksibel sih. Oke, baik. Saya udah problem di awal. Saya butuh waktu kalau bisa nyaman sama orang baru. Kadang juga lebih banyak tak berpikir daripada bicara. Jadi saya kelihatannya tertutup. Tapi kalau saya sudah dekat, saya lebih terbuka. Apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Menurutku kelebihanku itu saya cepat beradaptasi dan cepat percaya diri dalam mencoba hal baru. Saya juga kadang cukup excited terhadap pengalaman baru, tapi kekuranganku itu kadang saya kurang konsisten. Kalau sudah terlalu banyak kegiatan, saya tuh suka, jadi saya harus suka menunda sesuatu. Untuk kelebihan itu mungkin saya terbukti sama serius kalau kerjakan sesuatu. Tapi kekuranganku sering overthinking. Hal kecil bisa kupikir, terus kadang juga terlalu takut bersalah. Anda lebih sering merasa percaya diri atau meragukan diri sendiri? Saya cukup percaya diri sih, tapi bukan berarti saya tidak pernah ragu sama diriku sendiri. Ada juga momen dimana saya tuh merasa tidak yakin, terutama saat menghadapi hal baru. Tapi biasanya tetap mencoba, karena saya berpikir kalau tidak dicoba, saya tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Jadi sebenarnya ragu itu ada, tapi tidak sampai menghentikan kalau untuk melakukan sesuatu. Kalau jujur, lebih sering Kak ragu sama diriku sendiri. Bahkan sebelum mencoba takut bulan mah, saya juga sering bandingkan diriku sama orang lain. Jadi makin turun pede. Kapan Anda merasa bangga terhadap diri Anda? Saya merasa bangga ketika saya berhasil mencapai target yang saya buat sendiri, apalagi kalau itu melalui proses yang
sulit, rasanya kayak ada kepuasan tersendiri begitu ya, karena saya bisa berhasil mencapai target yang telah saya buat sendiri. Kalau saya bangga kalau berhasil lakukan sesuatu yang dulu aku takuti. Walaupun tidak sempurna hasilnya, tapi keberanianku untuk mencoba itu sudah bikin saya merasa lebih baik. Seperti apa diri Anda yang benar-benar Anda inginkan di masa depan? Tentunya saya mau jadi versi yang terbaik untuk dari diriku sendiri, bukan hanya dalam hal kemampuan, tapi juga dari cara aku berpikir, dan juga saya juga mau menjadi pribadi yang lebih matang dan bisa berkembang. Di masa depan nanti saya mau jadi orang yang lebih pede dan tidak terlalu pikir penilaiannya orang lain. Saya juga mau lebih terima diri sendiri. Apakah diri Anda yang sekarang ini sudah sesuai dengan yang Anda inginkan? Sebagian sudah sesuai, tapi tentunya belum semuanya sih. Saya kayak masih dalam proses untuk berkembang juga. Saya melihat diriku sekarang itu sebagai tahap awal untuk menuju apa yang saya harapkan tadi. Kalau dibandingkan belum sepenuhnya sih, tapi saya percaya kalau perubahan itu butuh waktu. Dan sekarang sementara belajar tak terima diriku sendiri dan tidak terlalu keras sama diri. Siapa yang paling mempengaruhi cara Anda melihat diri Anda sendiri? Menurutku yang paling mempengaruhi itu keluarga dan teman-teman sih, karena mereka yang selalu berikan saya dukungan dan kepercayaan, jadi kayak saya merasa lebih yakin dengan diriku sendiri. Jadi keluarga dan teman-teman ya. Teman-teman sih cukup berpengaruh. Kadang dibandingkan diriku sama mereka, apalagi soal pencapaian, itu yang bikin kadang merasa kurang. Apakah ada pengalaman yang pernah mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri? Pengalaman ada sih, waktu aku berhasil menyelesaikan sesuatu yang awalnya terlihat sulit tidak bisa aku lakukan, tetapi ternyata pengalaman itu yang membuat saya lebih percaya kalau saya itu bisa berkembang. Ada satu waktu pernah kak gagal di sosial tapi sekali begitu. Nah dari situ sempat kak merasa tidak mampu kak kayaknya ini. Nah, pernah tidak Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Pernah sih, tapi saya mencoba melihatnya secara positif. Saya anggap itu sebagai motivasi, bukan sesuatu yang membuatku jadi merasa merendah diri. Oke, baik. Bagaimana perasaan Anda setelah membandingkan diri dengan orang lain? Tentunya pernah saya membandingkan dengan hal yang positif, jadi saya lebih termotivasi untuk berkembang. Tapi saya juga berusaha untuk tidak terlalu membandingkan secara berlebihan. Oh, jadi dari segi positifnya saja ya? Iya sering, apalagi saat melihat media sosial yang sering merasa orang lain terlihat lebih berhasil atau lebih baik dari saya. Itu yang membuat kak kadang mempertanyakan diri sendiri. Biasanya jadi kurang pede kak, merasa belum cukup baik, kadang juga jadi ragu untuk mencoba hal baru. Nah, apakah Anda pernah merasa dinilai oleh orang lain? Pernah sih, tapi saya coba untuk tidak terlalu memperhatikan hal itu. Sering banget, apalagi di lingkungan baru. Aku rasa kayak semua orang memperhatikan kak. Apa yang selalu Anda rasakan pada saat itu? Saya sempat merasa tidak nyaman, tapi lama-lama saya juga mencoba untuk tetap menjadi diriku sendiri. Saya merasa canggung dan takut kak melakukan kesalahan. Jadi saya lebih berhati-hati lagi. Kalau Anda bisa berbicara ke diri Anda di masa lalu, apa yang ingin Anda katakan? Dia mengatakan kalau harus tetap percaya diri sendiri dan tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang itu pasti punya jalannya masing-masing. Saya mau bilang kalau saya tidak harus sempurna baru bisa dihargai. Diriku itu sudah cukup, tidak perlu terus banding-bandingkan diriku sama orang lain. Nah, pertanyaan terakhir, apa hal terpenting yang Anda pelajari tentang diri Anda sendiri? Saya belajar bahwa ternyata proses berkembang itu penting dan saya harus berusaha menjadi versi yang lebih baik dari diriku. Belajar kak kalau belum sekali terima diriku, saya tidak seburuk yang saya pikirkan selama ini. Saya lebih baik yang dari saya. Nah, setelah melakukan wawancara dengan dua remaja, saya menemukan insight bahwa konsep diri pada masing-masing responden yang telah saya wawancara itu terbentuk secara berbeda, meskipun berada pada masa perkembangan yang sama. Dari wawancara ini, terlihat bahwa konsep diri pada remaja terbentuk melalui pengalaman, lingkungan sosial, dan bagaimana individu memaknai dirinya sendiri. Nah, pada responden pertama, ia menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang santai, cukup percaya diri, dan terbuka terhadap pengalaman baru. Ia juga mampu menjadikan keraguan sebagai bagian dari proses belajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa responden pertama memiliki self-image yang positif dan self-esteem yang sehat, serta ideal self yang mulai terarah. Selain itu, responden pertama mampu mengelola kesadaran dirinya dengan baik, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh penilaian orang lain. Nah, jika dikaitkan dengan teori Erik Erikson, responden pertama menunjukkan perkembangan identitas yang lebih matang. Sementara itu, menurut James Marcia, ia cenderung berada pada tahap identity achievement. Nah, berbeda dengan responden pertama, responden kedua cenderung menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang pendiam, sering overthinking, dan cenderung meragukan dirinya sendiri. Ia juga sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang membuatnya kurang percaya diri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa responden kedua memiliki self-image yang stabil
self-esteem yang lebih rendah, serta ideal self yang belum tercapai. Ia juga cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap penilaian orang lain, sehingga ia mudah merasa canggung dan takut melakukan kesalahan. Jika dikaitkan dengan teori Erik Erikson, kondisi ini termasuk dalam role confusion. Selain itu, menurut James Garcia, ia berada pada tahap moratorium, yaitu masih mencari jati diri tanpa ada komitmen yang jelas. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap remaja berada pada tahap yang berbeda dalam proses pembentukan identitas dirinya. Selain itu, perbandingan sosial dan pengaruh lingkungan juga berperan besar dalam